Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir yaitu membuat web form pendaftaran mahasiswa. Di tampilan awal ada login, di mana pertama kita memasukkan username dan password. Jika username dan password salah, akan muncul username atau password salah, seperti yang ada di codingan. Jika username dan password benar, bisa langsung masuk ke menu utama. Di sini ada banyak pilihan, kita bisa ke dashboard, form, info data, dan logout. Pada tampilan dashboard, di sini ada menu yaitu form dan validasi, info data, dan logout. Oke, lanjut pada menu form pendaftaran. Di sini itu bakal ditampilin ini form pendaftaran peserta. Kemudian di sini itu ada deskripsi buat ngasih tahu kolomnya itu wajib diisi dengan benar. Kemudian di sini kita harus inputin nama lengkap, email, nomor telepon, password, konfirmasi password lagi, kemudian pesan atau motivasi. Nah, jikalau ini kosong, kita itu gunain fitur ini nggak bakal kekirim karena kosong. Atau enggak misalnya namanya minimal 3 karakter ya, nih kita masukin 2, itu nggak bakal bisa kekirim gitu. Oke, kita coba masukin ya, misalnya ini Lestari Nanda Septiani, terus emailnya Lestari Nanda Septiani, kemudian nomor teleponnya, kemudian passwordnya. Karena minimal itu 6 karakter, kita coba masukin satu, ini aja deh, 654321. Ini 654321. Kemudian pesan dan motivasi, sini jangan menyerah, tetap semangat, be yourself. Oke, dah. Oke, terus kita kirim. Nah, nanti kalau misalnya dia berhasil, data itu bakal kesimpan di pendaftaran TXT. Kita coba cek di ini. Kita masuk ke file manager. Kemudian di pendaftaran TXT-nya. Nah, jadi ini itu bulan 7 2026. Ini Lestari Nanda Septiani, jangan menyerah, tetap semangat, be yourself. Oke. Lanjut. Sini udah selesai. Kemudian kita lanjut ke info datanya, ke menu info data. Nah, pada menu informasi data mahasiswa ini, dia tuh bakal nge-outputin data yang diambil langsung dari file txt yang menggunakan PHP. Nah, di situ ada Ahmad Fauzi, ini jurusan kelas, ini bla bla bla. Kemudian ini juga ada data hasil pendaftaran formnya. Nah, jadi daripada kita ribet-ribet buat ini cek di Infinity-nya, kita bisa langsung cek di website-nya nih, langsung ke info datanya aja. Di sini langsung ke output waktu, nama, email, nomor teleponnya, juga pesan yang kita masukin. Nah, terus juga terakhir di sini itu biar nggak ribet, kita juga cantumin langsung link form pendaftarannya biar bisa langsung balik lagi ke form pendaftaran. Oke, kemudian terakhir ada logout. Kalau logout ya balik lagi ke menu awal seperti ini. Oke. Selanjutnya saya Suratul Amalia. Di sini saya akan menjelaskan style CSS-nya. Nah, pada bagian import font, pada bagian ini saya mengimport font dari Google Fonts yaitu Poppins dan Inter. Nah, font Poppins digunakan untuk judul agar lebih menarik, sedangkan kalau font Inter digunakan pada isi teks supaya lebih mudah dibaca. Untuk variabel CSS, bagian root digunakan untuk menyimpan variabel warna dan ukuran. Tujuannya supaya jika ingin mengganti warna atau radius, cukup diubah satu kali di sini tanpa harus mengubah seluruh kode. Ini ada primary, warna utama, terus ada danger, warna hijau untuk danger untuk warna merah ketika error. Terus kalau untuk sukses itu yang warna hijau, radius untuk ukuran lengkungan sudut. Selanjutnya di sini ada reset CSS. Pada bagian ini berfungsi untuk menghapus margin dan padding bawaan browser sehingga tampilannya lebih rapi dan konsisten di semua perangkat. Selanjutnya untuk body ini, kode ini mengatur tampilan halaman secara keseluruhan. Saya menggunakan background gradasi warna agar tampilannya lebih menarik dan modern seperti itu. Nah, ini bagian H1, H2, H3. Font family Poppins, ini semua judulnya menggunakan font Poppins sehingga tampilannya lebih tegas dibandingkan isi teks.
Nah, selanjutnya yang bagian navbar digunakan untuk membuat menu navigasi di bagian atas halaman. Saya menggunakan flexbox agar posisi logo dan menu sejajar. Navbarnya juga dibuat sticky sehingga tetap berada di atas saat halaman di-scroll, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk navgar navlinks dan navlinks hover berfungsi saat mouse diarahkan ke menu, warnanya berubah sehingga pengguna mengetahui menu sedang dipilih. Nah, selanjutnya untuk kontainer digunakan sebagai pembungkus isi halaman. Saya memberi efek transparan atau glass morphis dengan backdrop filter sudut melengkung dan bayangan agar tampilan lebih elegan. Untuk login wrapper dan login box, bagian ini mengatur tampilan halaman login, biar loginnya itu ditempatkan di tengah layar menggunakan flexbox. Jadi kotak login diberi background putih, sudut melengkung, dan bayangannya itu agar terlihat seperti kartu. Untuk keyframes float-in ini, animasi ini membuat kotak login untuk muncul secara perlahan dari bawah ke atas ketika halaman dibuka. Selanjutnya untuk form group, ini ada label, ada input, ada text area juga. Pada bagian ini mengatur tampilan form seperti username, password email, dan text area. Ketika pengguna mengklik input, warna border berubah sehingga pengguna tahu kolom sedang aktif. Selanjutnya untuk error ini, kelas ini digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan, misalnya jika username atau password kosong, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada button. Kelas button digunakan untuk membuat tombol. Tombol memiliki gradasi warna ungu dan saat diarahkan ke mouse akan sedikit terangkat menggunakan efek hover agar lebih interaktif. Nah, ini juga ada alert error, alert sukses. Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan notifikasi warna merah menunjukkan pesan gagal atau error, sedangkan untuk warna hijau menunjukkan prosesnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya bagian tabel. Kode ini mengatur tampilan tabel, header tabel menggunakan warna ungu, sedangkan isi tabel berwarna putih. Setiap baris juga memiliki efek hover agar lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya ada menu grid, menu card. Pada bagian ini digunakan untuk membuat menu dashboard berbentuk kartu. Saya menggunakan CSS grid sehingga jumlah kartu dapat menyesuaikan ukuran layar secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk yang di badge, ini digunakan sebagai label kecil, misalnya untuk menampilkan status atau kategori tertentu. Nah, secara keseluruhan, file style CSS berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan website, mulai dari warna, font, layout, navbar, form login, tombol, tabel, dashboard, hingga efek animasi dan hover. Dengan CSS ini, website menjadi lebih rapi, responsif, modern, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.